kalau ada persepsi ataupun pendapat bahwa air aqua adalah air di bor, izin kami menyampaikan pengeboran itu adalah cara yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan air dari sumber tanah dalam atau kita menyebutnya akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi karena di situ terlindungi secara alami ratusan tahun oleh lapisan-lapisan batuan sehingga tidak ada resiko terkontaminasi mengenai cemaran-cemaran seputar dari sumber air tersebut. Sehingga sumber airnya adalah air pegunungan sesuai dengan hidrogeologi tersebut. Pengoboran yang dilakukan kedalamannya itu sesuai dengan kondisi akuifer tersebut dan sesuai dengan izin yang diberikan oleh ESDM. Kemudian produksi kami tentunya memberikan produksi berbagai macam tipe dan ukuran mulai dari gelas, botol kecil, botol besar sampai galon yang kalau di rata-rata kira-kira 1 juta meter kubik per bulan. Kemudian tentu retribusi atau pajak air tanah yang kami bayarkan sesuai dengan penggunaan, sesuai dengan izin SIPA dari ESDM, dan dibayarkan kepada kas daerah sesuai dengan lokasi di mana kami beroperasi. Jadi tentunya dengan 20 pabrik tergantung dari nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh setiap daerah yang tentu bisa berbeda-beda. Pasaran kami, produk Aqua memang mungkin 99,9% adalah pasaran domestik, yang memang kami pasarkan dan distribusikan untuk bisa menjangkau masyarakat. Kalau ingin penjelasan yang lain yang lebih detail mengenai pajak dan sebagainya, tentu kami perlu ambil datanya, tetapi kira-kira produksi kami adalah 1 juta meter kubik per bulan untuk segala jenis kemasan yang tadi kami sampaikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Baik, saya masih bingung nih Bu dengan jawaban Ibu. Air pegunungan, tapi ngambilnya dari tanah, kan begitu. Jadi gimana nih sebenarnya ya kan? Terus gunung apa tanah nih sekarang nih? Kemudian pembayaran kan kalau kita baca di media, ini kan Ibu ini kan bayar 600 juta ke PDAM. Kan ini kan baru satu tempat nih. Di Jawa Barat saja kita bicara, belum di tempat-tempat yang lain. Kan begitu ada 20 lagi yang lain ya kan. Nah, ini nanti mungkin bisa dijelaskan teman-teman bisa lakukan pendalaman. Ibu bisa Boleh. bisa jelaskan ya Bu. Bu ya. Karena setahu saya kayak PDAM ngambilnya itu sumbernya dari pegunungan. Ya memang aliran dari pegunungan itu gitu Bu. Kalau Ibu kan memang ngebor air tanah gitu. Semua air juga dari pegunungan Bu. Semuanya kan meresap ke tanah gitu. Mana ada air dari mana gitu. Tapi Pimpinan, yang jelas kan sumber air Ibu dari tanah. Kan itu Bu ya. Biar saya nggak salah catat nih. Sumber daya air Ibu adalah dari tanah, bukan langsung dari pegunungan. Izin menyampaikan Biar clear klarifikasi, Bu, beritanya nih. supaya meluruskan persepsi yang terjadi di publik. Pertama, lokasi pabrik kami semuanya rata-rata di kaki pegunungan. Tentunya memang ada alasan yang sedemikian, seperti tadi kami sampaikan, kami membutuhkan 1 sampai 2 tahun melakukan hidrogeologi bersama dengan akademisi Universitas UGM dan Unpad untuk menentukan lokasi sumber air pegunungan yang memang dapat diambil dari akuifer terdalam atau akuifer tertekan atau terlindungi. Hidrogeologi tersebut adalah studi khusus yang memang bisa men-trace dari mana air tersebut berasal. Mungkin mohon maaf memang tidak ada slide-nya, tetapi yang namanya air pegunungan itu memang jatuhnya tentu di lereng pegunungan, masuk ke daerah yang kita bilang daerah tangkapan air hujan. Dari proses sains atau dari proses alami dia akan terus meresap ke dalam ke dalam tanah. Seperti juga mungkin air-air yang lain. Nah, tentunya tidak semua lokasi itu bisa diklaim atau bisa disebutkan sebagai sumber air pegunungan. Karena tadi berdasarkan studi hidrogeologi atau isotop tersebut akan bisa dibuktikan bahwa sumber air titik A itu asalnya dari tangkapan air hujan yang jatuh di lereng gunung tertentu. Misalnya lereng gunung Salak atau lereng gunung Merapi dan sebagainya, tergantung kami beroperasi. Jadi statement kami penjelasan sesuai dengan bukti yang ada, sumber air kami adalah sumber air pegunungan. Tentunya untuk mengambilnya untuk keperluan komersialisasi dan industri harus dilakukan pengeboran, Bu. Dan pengeboran itu dilakukan untuk satu mengambil airnya, tetapi lebih dari itu cara pengeboran yang dilakukan adalah untuk memastikan sumber air yang memang didapat dari akuifer terlindungi tersebut pada saat diambil melalui pipa
itu tidak terdapat cemaran-cemaran lain di lokasi menuju ke atas gitu. Jadi pengeboran itu hanya caranya, tetapi sumber air pegunungannya bisa dibuktikan dengan studi yang ada adalah air pegunungan.